Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat berkegiatan pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Lalu, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Tidak lupa, saya berterima kasih kepada asatid atau pengurus Ustadz Pondok Modern Tazaka yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato pada pagi hari yang cerah seperti saat ini. Pada pagi hari yang sangat cerah seperti saat ini, saya akan berpidato dengan judul sabar. Kata sabar banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang familiar, sudah pasti banyak manfaatnya tapi tidak mudah dalam prakteknya. Betapa tidak mudahnya sabar itu, sehingga Allah pun mencontohkannya dalam Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82 yang dimana menceritakan tentang Nabi Musa yang sedang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Qala lahu Musa hal tabi'uka ala tu'allimani mimma lamta rusyda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan padamu untuk menjadi petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat 66. Lalu Nabi Khidir menjawab, qala innaka tastati'u ma'iya sabra. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Quran surah Al-Kahfi ayat 67. Khidir menyaksikan dengan bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nabi Musa kembali meyakinkan, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Akhirnya Nabi Khidir mengizinkan Nabi Musa ikut dengannya dengan memberi syarat, jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Akhirnya mereka pun sepakat. Pertama, mereka berdua berjalan hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu Nabi Khidir melubanginya. Nabi Musa bertanya, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Khidir mengingatkan, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Nabi Musa meminta maaf atas kelupaannya. Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku. Yang kedua, ialah ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, lalu Nabi Khidir membunuh anak muda itu. Nabi Musa bertanya, mengapa engkau bunuh anak itu? Mengapa engkau bunuh anak itu? Engkau telah membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Khidir kembali menegur, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Nabi Musa mencoba menawar, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima arahan dariku. Ketiga, mereka berdua melanjutkan perjalanan sampai ke suatu negeri, lalu mereka berdua meminta untuk dijamu dari penduduknya. Tetapi penduduk sana itu tidak mau untuk menjamu mereka. Mereka melanjutkan perjalanan masih di negeri itu. Keduanya menemukan dinding rumah yang hampir roboh, lalu Nabi Khidir menegakkannya. Nabi Musa memberi solusi agar mereka berdua yang mendapatkan jamuan dengan berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Akhirnya Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Dijelaskan oleh Nabi Khidir. Yang pertama ialah perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas tiap perahu. Kedua, adapun anak muda itu kafir, sedangkan kedua orang tuanya mukmin. Kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kafiran. Kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Yang ketiga, adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim yang di bawahnya terdapat atau tersimpan harta bagi mereka berdua, punya milik orang tua mereka, dan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kau perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang kau tidak sabar terhadapnya. Pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah ini adalah yakni bersabarlah dalam proses belajar hidup dan kehidupan di pondok.
sabar untuk tidak berinteraksi dengan gadget, sabar untuk tidak tidur sepuasnya, melainkan harus tidur tepat pada waktunya, sabar untuk tidak bisa berpergian keluar pondok, dan sabar untuk memakan makanan seadanya. Meski kita belum melihat hasil apa yang akan kita peroleh di ujungnya, tapi yakinlah, karena Allah sudah berjanji pada surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin, yang berartikan, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah berserta orang-orang yang sabar. Selain janji Allah akan bersama orang yang sabar, di pondok kita terbiasa mendengar pamfusat, sabar al-ghafirah. Barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung. Baiklah, demikian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada benarnya itu semua datang dari Allah, dan kalau ada salah itu datang dari saya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.